Latihan timnas Indonesia di Jakarta penuh kejutan. Emil Audero tampil menonjol dan berpotensi debut. Ragnar Oleh dan Eliano bersinyal bakal diduetkan sejak menit pertama lawan Bahrain. Miliano Jonathan akhirnya datang ke Jakarta, benarkah bakal proses WNI? Update terkini kondisi Stadion GBK jelang lawan Bahrain. Alex Pastor ambil alih sesi latihan skuad Garuda. Patrick Kluivert hanya bisa bengong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pusat pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno akhirnya mulai pamer kondisi rumput Stadion GBK jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan kembali memainkan pertandingan kandang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain menjadi lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda pada Selasa 25 Maret 2025. Ini menjadi pertandingan keempat yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia di kandang. Sebelumnya, Garuda telah menjamu Australia pada September 2024 dan Jepang serta Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024 lalu. Namun dalam 3 pertandingan itu, ada satu hal yang selalu menjadi sorotan, yakni perihal rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tak sedap untuk dipandang dan dianggap cukup buruk permukaannya. PPK GBK pun terus mendapatkan kritikan, baik dari fans Garuda maupun dari PSSI. Bahkan hingga menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, rumput Stadion GBK masih terus disorot dan juga dipertanyakan. Apalagi PPK GBK pun terus menyembunyikan kesiapan stadion khususnya rumput. Informasi terakhir adalah PPK GBK menggandeng vendor baru, yakni PT Harapan Jaya Lestarindo, untuk perawatan rumput pada pertengahan bulan lalu. Setelah itu tak ada informasi apapun yang diberikan terkait perkembangan rumput. Kini, beberapa hari jelang duel timnas Indonesia melawan Bahrain, PPK GBK akhirnya pamer progres perawatan dan juga kesiapan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diunggah dalam Instagram Love GBK. Kami terus berusaha untuk menyediakan sarana terbaik dari waktu ke waktu, tulis akun Love GBK. Dalam foto dan juga video yang diunggah tersebut, terlihat rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sudah mulai menghijau. Motif lapangannya pun terlihat cantik dan sedap dipandang, dengan permukaan lapangan yang tampaknya cukup rata. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert jadi sorotan usai hanya banyak bengong. Sedangkan Alex Pastor sibuk memberikan instruksi ke pemain timnas Indonesia. Hal itu tertangkap kamera saat sesi latihan skuad Garuda. Terlihat dalam video tersebut, Alex Pastor sangat sibuk memberikan instruksi dan juga strategi bermain. Sedangkan sang pelatih kepala Patrick Kluivert hanya bengong seolah minim taktik. Usai video tersebut tersebar, publik tanah air pun geram dengan situasi tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang meminta posisi Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert ditukar. Selain bengong saat sesi latihan, Patrick Kluivert juga tertangkap kamera bengong saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Di momen itu terlihat jelas dalam unggahan akun Instagram @pov.hermanto. Dalam unggahan video tersebut, Alex Pastor memberikan arahan kepada playmaker timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Di saat bersamaan, Patrick Kluivert hanya sibuk memegang dagunya. Alhasil banyak pencinta sepak bola tanah air memberikan komentar. Mereka mengapresiasi Alex Pastor dan meledek Patrick Kluivert yang terlihat santai. Alex Pastor sebenarnya gregetan pengen teriak di pinggir lapangan, tapi dia profesional hargai Kluivert yang jadi head coach, kata fans Garuda. Di media sosial banyak netizen yang meminta Alex Pastor menjadi pelatih kepala timnas Indonesia menggeser Patrick Kluivert. Ganti aja Alex Pastor jadi pelatih kepala, Patrick Kluivert jadi asisten, tambah netizen Indonesia. Timnas Indonesia akhirnya resmi menggelar latihan perdana di Jakarta. Sesi latihan ini diikuti oleh 26 pemain. Dua pemain yang cedera melawan Australia, yakni Messi Hilgers dan juga Sandy Wells, tak tampak pada latihan sore tersebut. Selain Messi Hilgers dan Sandy Wells, Ole Romene juga terpantau absen latihan.
Patrick Kluivert membagi sesi latihan ke 3 kelompok, yaitu kelompok pertama diisi oleh 9 pemain yang menjadi starter melawan Australia. Kelompok kedua diisi 13 pemain non-starter, lalu kelompok terakhir diikuti oleh 4 kiper. Sebelumnya setelah tiba di Jakarta, timnas Indonesia sejatinya sudah menggelar latihan di tempat serupa pada Jumat 21 Maret 2025 malam. Namun latihan itu hanya diikuti oleh 3 kiper yakni Emil Audero, Hernando Ari, dan juga Nadeo Argawinata. Pada sesi latihan di Jakarta tersebut, nampak Emil Audero begitu menonjol dibandingkan kiper yang lain. Adapun kekalahan dari Australia membuat timnas Indonesia turun ke posisi keempat dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan. Tim Garuda terpaut 3 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga, lalu 4 poin dari Australia di posisi kedua, dan 13 poin dari Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas setiap grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan langsung lolos. Dua tim di bawahnya di peringkat ketiga dan keempat akan mengejar tiket tersisa di babak kualifikasi putaran keempat. Sementara dua tim terbawah akan gugur. Dengan 3 pertandingan tersisa, nantinya kemenangan melawan Bahrain akan membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Timnas Indonesia berpotensi tampil dengan wajah baru saat berjumpa Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Trio Ragnar Ratmangun, Ola Romeni, dan juga Eliano Reinders bisa jadi senjata andalan di lini depan. Indonesia menjamu Bahrain pada match ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan dimainkan pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat. Bagi Indonesia, penting untuk menang pada duel ini. Sebab setelah kalah di Australia pada laga sebelumnya, skuad Garuda membutuhkan 3 poin untuk terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara jika kalah lagi, peluang tim racikan Patrick Kluivert akan sangat rumit. Indonesia mungkin akan melakukan perubahan di lini depan untuk meraih hasil optimal pada duel lawan Bahrain. Pada laga melawan Australia, Patrick Kluivert memainkan sepak bola ofensif. Dia memainkan Ola Romeni sebagai penyerang tengah. Pemain 24 tahun tersebut ditemani Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand yang bergerak agar melebar. Dari 3 pemain tersebut, bisa dibilang hanya Romeni yang tampil optimal. Marcelino tampil bagus, belum pada level terbaik. Rafael Struijk terlepas upaya memenangkan penalti, performanya tak optimal. Pada babak kedua lawan Australia, Kluivert memainkan Eliano Reinders dan juga itu membawa dampak besar. Eliano tampil sangat cair dan memberikan banyak opsi ketika skuad Garuda menyerang. Eliano membuat Kevin Dijk punya teman untuk melakukan kombinasi dan juga membuat serangan di sisi kanan lebih berbahaya. Eliano juga punya koneksi bagus dengan Ola Romeni yang sempat menghasilkan 1 peluang gol. Patrick Kluivert mungkin akan tetap memainkan Ola Romeni sejak menit awal. Dia tampil apik melawan Australia. Eliano Reinders juga berpeluang dimainkan sejak menit awal usai memberikan efek besar dari bangku cadangan saat melawan Australia. Jika tetap memakai formasi 3-4-2-1, maka ada 1 slot kosong di lini depan. Nama Ragnar Ratmangun bisa diunggulkan untuk menemani Ola Romeni dan juga Eliano Reinders di lini serang. Ragnar Ratmangun absen pada duel lawan Australia karena akumulasi kartu. Emiliano Jonathan mundur ke Belanda keturunan Depok menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda 20 tahun tersebut terlihat berada di bandara bersama dengan beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Emiliano Jonathan sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih, pada saat itu Sintayong. Ia belum menutup peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun saat itu ia masih fokus menjaga performanya di Eredivisie bersama dengan FC Utrecht. Kini dengan keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi semakin kuat bahwa pemain yang memiliki darah Depok tersebut akan segera menjalani proses administrasi untuk naturalisasi. Apalagi PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan Jonathan menjadi salah satu nama yang masuk radar. Mau lihat-lihat dulu kayaknya. Semoga saja timnas tidak kalah sama Bahrain, agar mimpi dia main di Pildun bareng timnas masih ada, kata netizen Indonesia. Lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004, Jonathan telah menepi karir profesionalnya di Eredivisie.
Setelah tampil gemilang bersama dengan Vitesse Arnhem, ia resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Desember 2024 dengan kontrak 3,5 tahun hingga 2028. Musim ini ia telah mencetak 10 gol dan juga memberikan 4 assist, menunjukkan potensinya sebagai pemain berbakat.